Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang derivatives, opsi, dan futura. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Maria Ulfa NIM 007, yang kedua Adelia Putri Permatasari NIM 008, yang ketiga Nafiatus Nadia NIM 009, yang keempat Alfania Fawasari NIM 010. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian opsi. Pengertian opsi. Opsi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi dengan pembeli opsi, di mana penjual opsi menjamin adanya hak atau bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu yang telah disepakati. Berdasarkan pada jenis hak yang diberikan kepada pemegangnya, opsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu opsi beli atau call option, opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah tertentu dalam waktu dan harga yang telah ditentukan. B. Opsi jual atau put option, yaitu opsi yang memberi hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah waktu dan harga yang telah ditentukan. Saya, Adelia Putri Permatasari, akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu B. Pengertian future. Di bidang keuangan, kontrak berjangka, biasa disebut dengan future, adalah perjanjian hukum standar untuk membeli atau menjual suatu dengan harga yang telah ditentukan pada waktu tertentu di masa depan, antara pihak yang tidak saling kenal. Kontrak dinegosiasikan di bursa berjangka yang bertindak sebagai pasar antara pembeli dan penjual. Pembeli kontrak disebut sebagai pemegang posisi panjang dan pihak penjual disebut sebagai pemegang posisi pendek. Masa depan saham adalah kontrak berjangka yang diselesaikan secara tunai dengan nilai indeks pasar saham tertentu. Saham berjangka adalah salah satu instrumen perdagangan berisiko tinggi di pasar. Indeks bursa berjangka juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan kepentingan sentimen pasar. Penyelesaian adalah tindakan menyelesaikan kontrak dan dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara sebagaimana ditentukan per jenis kontrak berjangka. 1. Pengiriman fisik. Jumlah yang ditentukan dari aset yang mendasari kontrak dikirim oleh penjual kontrak ke bursa dan oleh bursa ke pembeli kontrak. Yang kedua, penyelesaian tunai. Pembayaran tunai dilakukan berdasarkan tingkat referensi yang mendasarinya, seperti indeks suku bunga jangka pendek atau nilai penutupan indeks penutupan saham. 3. Kadaluarsa adalah waktu dan hari di mana bulan pengiriman tertentu dari kontrak berjangka menghentikan perdagangan serta harga penyelesaian akhir untuk kontrak itu. Yang keempat, penetapan harga. Ketika aset yang didapat dikirim ada dalam persediaan yang berlimpah atau dapat dibuat secara bebas, maka harga kontrak berjangka ditentukan melalui argumen arbitrase. Saya akan melanjutkan presentasi dari Adel, yaitu C. Penilaian sekuritas. Penilaian sekuritas mempunyai pengertian proses penentuan nilai pasar suatu sekuritas, di mana sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak kepemilikan untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan atas perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang melaksanakan hak tersebut.
Bila dikaitkan dengan keperluan analisis, maka sekuritas-sekuritas tersebut terbagi atas 3 tipe, yakni yang pertama sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, yang kedua sekuritas yang memberikan penghasilan tidak tetap, yang ketiga sekuritas yang mempunyai karakteristik opsi. Sekuritas yang akan dibahas dalam praktikum ini meliputi 1. Nilai saham, yang kedua saham preferen, dan yang ketiga penilaian saham biasa, yang keempat penilaian saham periode tunggal, dan yang kelima yaitu penilaian obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana dalam hal pemodal dengan yang diberi dana atau emiten. Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang terutang. Saya Alvania Fawasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya presentasikan analisis sekuritas berkarakter opsi. Proses penentuan nilai pasar suatu sekuritas di mana sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak kepemilikan untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan atas perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang melaksanakan hak tersebut. 1. Sekuritas yang memberikan penghasilan tetap. Sekuritas jenis ini adalah obligasi, di mana biasanya mempunyai fitur atau gambaran. Gambarannya sebagai berikut, mempunyai nilai nominal yang disebut juga dengan face value. Waktu pelunasan mempunyai coupon rate per tahun dan sesuai dengan penggunaan rumus. Maka didapat bila tingkat suatu suku bunga dianggap relevan oleh pemodal peningkat, harga pasar obligasi akan menurun dan sebaliknya. Dengan demikian, bila diabaikan kemungkinan devalut, maka harga obligasi akan tergantung pada tingkat suku bunganya. 2. Sekuritas yang memberikan penghasilan yang tidak tetap. Untuk jenis sekuritas ini adalah saham, karena pemilik saham akan mendapatkan penghasilan bentuk dividen dan perubahan harga saham. Bila mana harga saham lebih tinggi daripada harga beli saham, maka pemodal akan memperoleh capital gain. Apabila kondisi sebaliknya, maka pemodal akan mendapatkan capital loss. Dengan demikian, para pemodal atau analisis sekuritas akan memperkirakan nilai variabel seperti tingkat resiko, purpose laba yang dibagi, tingkat keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang, dan bukan atas penilaian historisnya. 3. Sekuritas yang mempunyai karakter opsi. Salah satu jenis sekuritas ini berkarakter adalah warrant. Warrant adalah opsi untuk membeli sejumlah saham biasanya dengan harga tertentu dan biasanya sering dipergunakan untuk pemanis atau penerbit obligasi. Dan bila mana suatu obligasi disertai dengan warrant, maka investor akan memperoleh bunga tetap dan pembelian obligasi dan juga memperoleh opsi. Untuk pembelian saham biasanya dengan harga tertentu. Kalau harga saham diperkirakan akan naik, maka opsi ini akan berharga, dan akibatnya perusahaan mungkin dapat menjual obligasi dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Bagi perusahaan penerbit warrant mempunyai keuntungan dengan adanya tambahan dana dari penjualan saham, biasanya di atas nilai nominal saham tersebut, di samping dana dari penjualan obligasi tadi. Dalam menerbitkan penilaian warrant, terdapat 2 faktor yang menyebabkan perhitungan menjadi copy-tilt. Pertama adalah kemungkinan adanya pembayaran akan dividen, kedua adalah aspek dilution atau pengeceran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.